Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali untuk pembahasan ilmu nahwunya, masih membahas tentang tanda-tanda i'rab nasab. Kita ulang dikit bahwa suatu kata akan beri'rab nasab apabila tergolong kepada kriteria yang disingkat kata faqih. Faqih artinya harokat fathah, kemudian huruf alif, kemudian harokat kasrah, huruf iya, dan hadfu atau dibuang. Telah kita bahas diantaranya bahwa fathah merupakan harokat pokok atau tanda pokok untuk nasab. Akan tetapi selain fathah, ada yang menggantikan posisinya dengan i'rab nasab, yaitu yang pertama telah kita bahas kemarin, yaitu huruf alif. Yang mana huruf alif ini ia berada pada asmaul khamsah, yaitu pada isim-isim tertentu atau isim-isim yang jumlahnya ada 5. Nah, kemudian selain huruf alif juga terdapat yaitu harokat kasrah. Harokat kasrah menjadi tanda i'rab nasab, yaitu hanya pada satu tempat pada jamak muannas salim. Arti jamak yaitu banyak, yang banyak di sini lebih dari 2 hingga tak terbatas. Muannas artinya perempuan, dan salim artinya selamat. Dan maksud selamat di sini yaitu selamat bentuk mufrad tatkala dijamakkan setelah ada tambahan tertentu. Contoh di sini kata mukminah. Mukminah di sini artinya seorang perempuan yang beriman. Ya, seorang perempuan yang beriman. Di sini i'rabnya mukminatun, ya, rafa. Tanda rafanya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Nah, kita ingin menjadikannya sebagai jamak muannas salim, ya, yaitu dengan menambahkan alif dan ta dengan cara berikut ini. Mu'minatun. Kita ingin menjadikannya jamak muannas salim, yaitu caranya yang pertama, ya, apabila isim tersebut ada ta marbutah, maka kita buang terlebih dahulu ta marbutahnya. Ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan alif dan ta, sehingga menjadi mu'minat, ya, mu'minat. Nah, di sini kita bisa mengetahui arti salim, yaitu tatkala mufrad dibacanya mu'mina, gitu ya. Setelah ditambahkan alif dan ta, maka menjadi mu'minat, ya. Jadi huruf dan harokatnya tidak berubah. Ini pengertian salim. Kemudian dari segi arti tentu berubah. Yang tadi mu'minatun artinya seorang perempuan, setelah kita menjadikannya jamak mu'minatun, ya, artinya beberapa orang wanita yang beriman. Nah, kemudian catatan bahwa suatu kata akan beri'rab nasab, kita mesti menambahkan di depannya amil, ya. Nah, amil di sini
macam-macam, bisa berupa misalnya fiil fa'il, ya, bisa berupa fiil fa'il. Contohnya ra'aitu, ra'aitu, ya. Maka di sini kita menyimpan atau menuliskan mu'minat, ya, dengan harokatnya kasrah karena dia kedudukannya sebagai maf'ul bihi, ya, karena terletak setelah ini fi'il, kemudian tu fa'il, kemudian mu'minat, ya, sebagai objek atau maf'ul bihi, ya. Dan di sini mu'minat i'rabnya nasab. Tanda nasabnya adalah harokat kasrah karena dia jama muannas salim. Artinya ra'aitu mu'minatin, saya telah melihat beberapa orang kaum perempuan yang beriman kepada Allah. Selanjutnya kita coba latihan, ya. Latihan yang pertama, ubahlah ke dalam bentuk jama muannas salim isim-isim mufrad berikut ini, ya. Yang pertama shaimah, artinya seorang perempuan yang berpuasa. Caranya kita merubah kepada jama muannas salim seperti contoh yang telah kami jelaskan barusan. Kita coba sekarang dzikra, artinya peringatan, ya. Nah, dzikra di sini, ya, dia termasuk kepada isim maksur, ya, isim maksur. Nah, kaidahnya bahwa isim maksur di sini tatkala kita ingin menjadikannya jamak, ya, kemudian kita tambahkan alif dan ta, ya, maka alif lazimah ini tatkala dia mufrad, ya, setelah dijamakkan berubah menjadi iya, sehingga kita bacanya dzikrayat, ya, seperti itu. Kemudian hindun, ya, hindun ini artinya seorang perempuan, ya, hindun. Tatkala kita ingin menjadikannya jama muannas salim, langsung saja ditambahkan alif dan ta, ya, sehingga menjadi hindatun, gitu, ya. Kemudian untuk su'da merubah kepada jama muannas salim, ya, persis sama dengan isim dzikra. Kemudian latihan yang kedua, gunakanlah setiap kata jama muannas salim berikut, ya, ke dalam kalimat yang sempurna dengan berkedudukan nasab. Nah, ini contoh isim-isim yang statusnya sebagai jama muannas salim. Kita ingin menjadikannya i'rab nasab, ya, maka di depannya tinggal menambahkan amil, ya. Contohnya kita ambil al-mudarrisat, ya. Kita ingin menjadikannya dia i'rab nasab, ya, maka kita meletakkan amil di depannya. Contoh ra'aitu al mudarrisati, ya. Dan di sini al mudarrisat i'rabnya nasab, tanda nasabnya kasrah karena dia termasuk jama muannas salim. Untuk fi'il, untuk isim yang lainnya seperti tadi cara membikinnya.
Kemudian yang ketiga, atau latihan yang ketiga, ubahlah isim-isim musanna berikut ini ke dalam bentuk mufrad, kemudian jamak muannas salim dengan kedudukan nasab. Ini contoh beberapa isim yang musanna atau double. Nah, kita diperintah yang pertama menjadikannya mufrad terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, ya, di sini alhamrawani, ya, 2 warna merah. Alhamrawani di sini, ya, alhamrawani, okay, alhamrawani. Ini adalah mufradnya alhamra, ya. Ini termasuk isim, ya, yaitu yang di ujungnya alif ta'nis mamdudah, ya. Alif ta'nis mamdudah. Nah, kaidahnya untuk alif ta'nis mamdudah tatkala musanna dan jamak, gitu ya, huruf alifnya ini dia berubah menjadi huruf wawu, ya. Jadi asalnya alhamra'u, ya, dimusanakan alhamrawani, maka tatkala dijamakkan menjadi alham ya, alhamrawat, alhamrawat, ya. Nah, di sini, ya. Kalau kita ingin menjadikannya kalimat yang sempurna, kita menambah di depannya amil. Ya, contohnya itu alhamrawat, ya, alhamrawati. Nah, alhamrawati di sini dia i'rabnya nasab, ya. Tanda nasab adalah kasrah karena dia termasuk ke dalam golongan jamak muannas salim. Jadi kaidahnya bahwa suatu isim muannas kalau ingin menjadikannya kita jamak, ya, dengan 2 cara. Cara yang pertama, kalau dia ada tak marbutah, ya, contoh mukminah, ya, maka kita buang terlebih dahulu ta marbutah, baru kita tambahkan alif dan ta, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau isimnya isim yang tanpa ta marbutah, maka kita langsung saja menambahkan alif dan ta, ya. Contohnya tadi hindun, ya, hindun, kita menambahkan alif dan ta sehingga menjadi datun, gitu, ya. Ya. Kemudian al-hubla. Ini al-hubla termasuk contoh daripada isim maksur. Al-hubla di sini persis sama dengan yang contoh tadi di atas, zikra. Tatkala dia musanna dan jamak, maka muncul huruf iya-nya, yaitu hublayani, menjadi setelah kita tambahkan alif dan ta menjadi hublayat. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.